نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan guna melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, dan kita masuk ke pembahasan wajib haji insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau beserta dengan para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan betapa nikmat dan manisnya iman dan Islam sebagaimana seperti sekarang ini. Para ikhwah dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kemarin kita membahas definisi haji dan juga rukun-rukun haji, hari ini kita akan membahas wajib haji dan sunnah-sunnah haji insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa wajibatul haji ghairul arkan thalathatu asya'. Wajib-wajib haji selain rukun dia ada 3 hal. Perkataan musannif wajibatul haji ghairul arkan ini menunjukkan bahwasannya dalam ibadah haji, dalam bab haji, wajib dan rukun ini berbeda. Ya, wajib dan rukun ini statusnya berbeda. Tidak sebagaimana yang ada dalam bab sholat, yang namanya wajib, ya dia rukun. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang namanya wajibatus shalah. Yang ada adalah arkanus shalah, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Ya, memang dalam mazhab Hambali ada wajib-wajib salat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wajib dan fardu dalam bab salat tidak dibedakan, alias sama. Yang wajib itu ya rukun. Tetapi dalam bab haji, ya, kalau dalam bab salat tidak dibedakan, dalam bab haji ini dibedakan oleh ulama Syafi'iyah. Wajib itu sendiri, rukun itu sendiri. Rukun kemarin sudah kita bahas, konsekuensinya adalah hal-hal yang bergantung padanya keabsahan ibadah haji, keabsahan manasik haji. Yang mana jika tidak dipenuhi, haji tersebut akan batal, tidak sah. Sedangkan wajib-wajib haji adalah hal-hal yang jika tidak dipenuhi, maka ada kewajiban untuk membayar dam. Bisa ditutupi dengan membayar dam, sedangkan rukun tidak bisa ditutupi dengan membayar dam. Dikatakan di sini ada 3 macam. Aslinya itu tidak hanya 3, tapi ada 6. Ya, aslinya yang mu'tamad itu ada 6 wajib-wajib haji. Yang pertama adalah ihram minal miqat. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Yang ketiga adalah melempar jumrah. Yang keempat adalah mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Yang kelima adalah tawaf wada'.
Dan yang keenam adalah al-ijtinab min muharramat al-ihram. Ya, al-ihtiraz min al-muharramat al-ihram. Menjauhi larangan-larangan ihram. Baik, kita baca. Ahaduha al-ihramu min al-miqat. As-sadiqi bizamani wal makani. Fazamani bin nisbati lil haji syawal. Wa dhul qa'dah wa ashru layalin min dhil hijjah. Wa amma bin nisbati lil umrah fa jami'u sanah waqtun li ihramiha. Kita sudah bahas kemarin di antara rukun haji adalah ihram. Sedangkan wajib haji adalah ihram dari miqat. Ya, ihram sendiri, ihram dari miqat itu sendiri. Dan ihram ini as-sadiqi bizamani wal makani. As-sadiq bermakna asy-syamil, mencakup miqat zamani dan miqat makani. Ya, miqat zamaninya untuk orang haji, yaitu miqat zamani adalah waktu-waktu sahnya ibadah haji. Sebagaimana sholat itu ada waktunya, maka haji juga ada waktu-waktunya, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah. Maka mafhumnya adalah jika seseorang mengerjakan ibadah haji, melakukan ihram, berniat ihram haji, selain pada waktu-waktu tersebut, maka hajinya tidak sah. Ya, tapi bisa terhitung umroh masuknya. Misalnya ada orang tanggal 30 Ramadan jam 5 sore, tanggal 30 Ramadan jam 5 sore, lalu dia berniat labbaik Allahumma hajjan, maka itu tidak terhitung haji. Karena belum masuk waktu haji, belum masuk waktu-waktu ihram haji. Tetapi hanya terhitung ibadah umroh saja. Wa amma bin nisbati lil umrah, nah, kalau umrah ini lebih longgar, yaitu sepanjang tahun. Tapi dengan syarat selama dia tidak sedang melakukan ihram haji dan juga tidak sedang melakukan ihram umrah. Kalau dia sudah melakukan ihram haji, maka dia selesaikan haji dulunya, karena haji tidak bisa dimasuki umrah. Begitu pula kalau dia sudah berihram umrah, dia sudah selesaikan dulu ihram umrohnya itu, tidak boleh dia sedang ihram umrah kemudian dia tambahin ihram umrohnya lagi. Ya. Naam. Dan ini apa namanya? Pernah kalau tidak salah bertahun-tahun yang lalu itu ya, ketika apa terjadi bencana di Masjidil Haram, kren jatuh itu. Nah, ada influencer yang bilang apa? Eh, mengusulkan biar tidak banyak korban jiwa ketika ibadah haji, itu ibadah haji itu dilakukan sepanjang tahun kayak umroh katanya. Kenapa haji itu tidak dilakukan sepanjang tahun? Dia meminimalisir terjadinya korban jiwa. Ya kita katakan tidak bisa. Ibadah haji itu sudah ada ketentuannya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka tidak bisa seenaknya merubah-rubah aturan seperti itu. Ya, kalau umroh bolehlah. Tapi kalau haji tidak bisa. Lalu wal miqat al makani lil haji fi haqqil muqimi bi Makkah. Nah, sekarang beliau membahas miqat makan. Miqat di mana kita itu wajib ihram. Tempat-tempat di mana kita wajib melakukan ihram di situ. Bagi orang yang mukim di Makkah. Kata-kata mukim di Makkah ini baik orang tersebut adalah penduduk asli Makkah atau orang pendatang yang saat itu sedang di Makkah. Ya, di mana ihramnya? Ya, nafsu Makkah. Makkiyan kana au afaqiyan. Ya, dia ihramnya ya di Makkah itu. Kalau dia sedang di rumah ya dari rumah. Sedang di hotel dari hotel. Sedang di jalan ya dari jalan tersebut. Ya dari tempat dia berada.
kalau ini untuk ihram haji bagi penduduk Makkah, baik penduduk asli Makkah atau pendatang atau orang yang saat itu sedang berada di kota Makkah. Au afaqiyan. Afaqiyan ya man ja'a min ba'id, dari berbagai penjuru dunia yang dari luar Makkah. Wa amma ghairul muqimi bi Makkah famiqatul mutawajjih minal Madinah asy-Syarifah. Nah, kalau non Makkah, orang yang di luar Makkah mau haji, di mana ihramnya? Ya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat, ya punya miqat masing-masing. Jika dia datang dari arah Madinah, ya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dan jika dia datang dari arah Syam, Mesir, dan Maghrib atau Maroko, maka Juhfah. Ya, dari miqat namanya Juhfah. Itu dulu. Sekarang orang Syam, Mesir, dan Maghrib rata-rata juga melakukan ihram dari arah Madinah. Jadi sama-sama umrohnya apa ihramnya dari Dzulhulaifah. Wal mutawajjih min tihamatil Yaman, ya orang yang dari Yaman, dari arah Yaman itu miqatnya ya Lamlam. Wal mutawajjih min Najd al-Yaman wa Najd Hijaz. Nah, orang yang dari negeri Najd itu Qarnul Manazil. Ihramnya dari Qarnul Manazil, dan orang yang mutawajjih minal masyriq, dari arah timur seperti Iran, ya Irak, itu Zatu Irqin, ya Zatu Irqin. Nah, ini dia miqat makani bagi orang yang mau apa namanya? Orang yang mau ibadah haji. Kalau umrah dari mana? Ya, jadi beda antara miqat makani haji dan umrah. Kalau umrah, nah bagi orang mau umrah, ihram umrah dan posisinya dia berada di Makkah, maka saat itu dia wajib an yakhruja ila al-hil, an yuhrima min al-hil kharijal haram. Dia harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal, meskipun hanya sejengkal. Ya, bedakan ya. Jadi ada Masjidil Haram, masjidnya itu, dan ada yang namanya tanah haram, yaitu wilayah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotong pohonnya, membunuh hewannya, berburu hewannya, ya. Nah, tanah haram itu lebih luas daripada Masjidil Haram. Nah, kalau dia mau ihram umrah dan posisinya berada di Makkah, ya keluar dulu, keluar dari tanah haram menuju tanah halal namanya, meskipun hanya selangkah. Keluar dia, lalu dia labbaik Allahumma nawaitu al-umrah atau labbaik Allahumma umrah, ya, baru dia masuk lagi ke tanah tanah haram. Dan kalau mau afdolnya mencari tempat ihram umrah yang afdol bagi orang yang mau ihram umrah posisinya di Mekah, yaitu tiga. Ada tiga. Pertama, Ji'ranah. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah. Atau Tan'im. Disinilah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan ihram. Dan yang ketiga adalah Hudaybiyah. Oke, itu kalau dari Mekah dia posisinya mau ihram umroh tapi posisi di Mekah. Nah, kalau mau ihram umroh posisinya di luar kota Mekah, al-afaqi tadi ya sama ihramnya seperti miqatnya seperti miqat dalam ibadah haji. Nah, wathani min wajibatil haji ramyul jimar ats-tsalath. Ya. Afdolnya beliau tidak menyebutkan ats-tsalath. Kenapa? Karena seakan-akan kalau ditulis as-salas ini eh, orang akan memahami bahwasannya melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 nggak masuk. Ya, yang dipahami di sini orang akan memahami oh jumroh salas itu ya di hari-hari tasyrik. Padahal melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 itu juga termasuk wajib haji. Ala kulihal, ya. Romyul jimat as-salas, melempar jumroh yang tiga.
Yabda'u bil kubra, thummal wusta, thumma jamratil aqabah. Lihat di sini dikatakan melempar jumroh itu harus tertib. Jumroh kubro ini maksudnya adalah jumratul ula. Ya, jadi ada tiga jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Jumroh ula dan jumroh wusta itu posisinya masih di Mina. Sedangkan jumroh al-aqabah itu posisinya sudah di luar Mina dan paling dekat ke Ka'bah. Ya, paling dekat ke Ka'bah. Nah, ya beda'u bil kubra, thumma al-wusta, thumma jamratil aqabah. Berarti harus urut. Dia melempar jumroh ula dulu, 7, wusta 7, baru aqabah 7. Ya, jadi harus urut. Kalau dia belum melempar jumroh ula, tapi sudah melempar jumroh wusta dan jumroh aqabah, maka dia lempar lagi, ulang lagi melempar jumroh ula, dia lempar jumroh ula, baru nanti dia ulang lagi jumroh wusta dan jumroh aqabah. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasayat. Masing-masing jumroh harus dilempar dengan 7 batu. Ya, dilempar dengan 7 kerikil. Wahidatin ba'da wahidah. Falau rama hasataini daf'atan wahidah husibat wahidah. Jadi syarat yang pertama adalah tertib, urut. Dan yang kedua adalah melemparnya dengan 7 kerikil. Yang dimaksud melempar 7 kerikil ini adalah dengan 7 kali lemparan. Bukan batunya yang penting. Yang penting itu 7 kali lemparan. Maka dikatakan kalau dia melempar, dia di tangannya ada 2 batu atau ada 7 batu, kemudian dia lempar sekaligus, maka husibat wahidah. Dihitung satu lemparan saja. Ya, tapi kalau dia walau rama hasatan wahidatan sab'a marrat kafa. Kalau dia hanya punya satu kerikil, satu batu, dia lempar satu kali, kemudian dia ambil lagi, lempar lagi. Jadi satu batu itu dia pakai untuk 7 kali melempar, maka sah. Karena perintahnya yang diinginkan adalah 7 kali lemparan. Meskipun hanya dengan satu batu. Tapi susah ya kalau melempar itu ambil karena sekarang jumroh itu tempat melemparnya itu tinggi. Kalau dulu kan tidak. Maka dimaksudkan dengan 7 batu itu maksudnya 7 kali lemparan. Meskipun hanya dengan satu batu. Syarat yang ketiga, wa yushtaratu kaunul marmi bihi hajaran. Hajaran fala yakfi ghairuhu kalu'lu'in wa jissin. Dilemparnya harus pakai batu, tidak boleh dengan selain batu. Seperti mutiara atau batu gamping atau pakai kacang atau pakai apa lagi? Ya, pakai plastik atau pakai bungkus permen apapun, tidak bisa. Harus dengan batu. Melemparnya harus dengan batu. Watsalits al-halqu awit taksir. Yang ketiga adalah mencukur. Al-halqu mencukur habis atau at-taksir memotong pendek. Dan yang afdal bagi laki-laki, nah al-halqu awit taksir ini masuknya adalah rukun kemarin sudah kita bilang. Ya. Di rukun haji itu ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan al-halqu au at-taksir. Nah, tapi di matan Abi Suja dimasukkan ke dalam pembahasan wajib haji. Yang utama adalah dia termasuk rukun. Bagi laki-laki adalah dicukur sampai habis, bagi perempuan adalah dipendekkan. Wa aqallul halqi izalatu thalathi sya'arat min ar-ra'si halqan au taksiran au natfan au ihraqan au qassan wa man la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musa alaihi wa la yaqumu sya'ru ghairi ar-ra'si min al-lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ar-ra'si. Minimal rambut yang dipotong kalau dia tidak mau menghabiskan rambutnya atau tidak mau memotong banyak ya minimal 3 aqallul wajib. Minimal 3 helai rambut. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa saja. Halqan, dipotong.
dicukur, au taksiran atau dipendekkan, atau natfan dicabut, atau ihraqan dibakar, atau qasan digunting. Jadi di sini maksudnya apa? Dengan cara apapun. Yang penting terjadi al-halqu au at-taksir. Mau dia cabut rambutnya 3 helai, sah. Atau mau dia gunting rambutnya 3 helai, sah. Atau dia mau bakar rambutnya 3 helai, ini juga sah. Yang penting adalah izalatus sya'ar, menghilangkan rambut tersebut minimal 3 helai. Aqall wajib. Nah, pertanyaan muncul bagaimana orang yang tidak punya rambut, ya, botak pelontos. Maka tidak gugur bagi dia kewajiban ini, rukun ini. Tapi dengan cara bagaimana? Yusannu lahu imrarul Musa alaihi. Dia jalankan apa namanya? Pisau itu di kepalanya seakan-akan dia sedang mencukur. Apakah boleh kalau tidak punya rambut? Boleh nggak dia mencukurnya bulu yang lain? Misalnya dia cukur jenggotnya. Misal kalau dia punya jenggot atau dia punya kumis. Tidak bisa. Wala yaqumu sya'ru ghairi ra's minal lihyaini wa ghairihima maqama sya'ri ra's. Tidak bisa diwakilkan menggantikan rambut kepala dengan rambut jenggot atau rambut jambang dan lain-lain. Tidak bisa. Tidak bisa menggantikan mencukur rambut kepala. Ya. Naam. Itu dia sudah kita bahas tadi ihram dari miqat. Kemudian melempar apa tadi? Tidak ada melempar juga. Ihram dari miqat, ada miqat makani dan miqat zamani, lalu ada melempar jumrah. Ya, ada melempar jumrah. Nah, yang berikutnya adalah mabit di Muzdalifah. Ya. Yang keempat adalah mabit di Muzdalifah. Yang ketiga berarti mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu mulainya kapan? Mulainya ya setelah kita wukuf. Setelah kita wukuf. Nah, masuk waktu mabit di Muzdalifah itu min nisfil lail. Min nisfil lail pada malam, ya, pada malam hari nahar, pada malam Idul Adha, pada malam ke-10. Dan wajib kita nginap di Muzdalifah minimal lahdatan min nisfil tsani min lailatil Id. Wa yusannu an ya'khudha minha sab'a hasayatin li ramyi jamratil aqabah. Jadi kita kan wukuf di Arafah tanggal 9. Ya, wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, awalnya tanggal 8 kita berangkat ke Mina. Tanggal 8 hari Tarwiyah kita ke Mina. Itu mabit di Mina pada tanggal 8, pada malam ke-9 itu hukumnya sunnah. Jadi kita nanti di Mina itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setelah itu, setelah terbit fajar, kita bisa menuju Arafah tanggal 9-nya. Dan nanti akan melakukan wukuf ba'da zawal. Di waktu zuhur mulai start wukuf di Arafah. Nah, di Arafah disunahkan kita sampai maghrib. Setelah itu kita beranjak menuju Mina. Nah, Muzdalifah. Di Muzdalifah itu Muzdalifah waktu mabitnya dimulai min nisfi tsani min lailatil Id walau kana lahdatan. Waktunya itu ya setelah berlalu setengah malam pertama. Artinya sudah masuk setengah malam yang kedua pada malam Id. Meskipun hanya sebentar. Artinya jika tengah malam itu jam 12, ya, maka kita nginap di Muzdalifah misalnya sampai jam 1. Habis itu langsung menuju Ka'bah, boleh. Tidak masalah. Ya, langsung menuju Ka'bah itu tidak masalah. Karena sudah tercukupi
minimal wajibnya tadi. Ya, bahkan lahdoh itu ya 1 menit cukup. Dan disunahkan kita saat di Musdalifah itu mengambil batu untuk melempar jumroh yang 3 itu, baik jumroh Aqobah tanggal 10 maupun jumroh yang 3 pada hari-hari tasyrik. Ya, totalnya sekitar ada 70 batu berarti. Karena kita akan melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali tanggal 10, dan nanti tanggal 11, 12, 13 itu kita akan melempar satu hari 3 jumroh, berarti satu hari melempar 21 batu. Totalnya berarti 63 batu plus 7 batu pada hari nahar untuk melempar jumroh Aqobah, di totalnya 70 batu. Dianjurkan untuk mengambil lebih karena dikhawatirkan ada batu yang jatuh atau hilang. Ya, itu mabit di Muzdalifah. Nah, kemudian setelah mabit di Muzdalifah, baru kita nanti mabit di Mina. Mabit di Mina. Mabit di Mina dimulai kapan? Ya, ketika terbenamnya matahari pada hari ke-10, berakhirnya hari ke-10. Maka kita akan mabit di Mina, boleh 3 hari, boleh 2 hari. Dan mabit di Mina berbeda hukumnya dengan mabit di Muzdalifah. Kalau di Muzdalifah itu walau kana lahdhatan, sebagaimana wukuf ya, sebagaimana wukuf. Ya. Tapi lahdhatannya dihitung setelah lewatnya setengah malam yang kedua, setengah malam yang pertama, alias sudah masuk setengah malam yang kedua. Berarti kalau dia di Muzdalifah itu masih jam 10, ya belum masuk tengah malam yang kedua, terus dia pergi ke Makkah atau ke Ka'bah, ya enggak boleh. Dia belum dia belum melakukan mabit, berarti terhitung. Kalau dia tinggalkan itu nanti bisa terkena kewajiban bayar dam. Ya. Nah, kalau mabit di Mina itu lebih panjang waktunya. Setelah seseorang tadi pada hari ke-10, ya. Jadi mabit di Muzdalifah normalnya ya, afdolnya sampai subuh. Nah, subuh nanti kita akan melakukan, habis subuh kita akan menuju Ka'bah. Nah, kita pertama menuju Masy'aril Haram. Disunahkan untuk wukuf sebentar di Masy'aril Haram. Setelah itu kita menuju Jumroh Aqobah pada hari ke-10. Ya, tidak melempar jumroh yang 3, tapi hanya melempar satu jumroh saja, yaitu Jumroh Aqobah. Jumroh yang paling dekat menuju Ka'bah dengan 7 kali lemparan. Setelah itu baru kita al-halqu au at-taksir. Ya, mencukur. Setelah itu baru nanti melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Setelah tawaf ifadah selesai, maka kita baru melakukan sa'i. Jika kita belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Ya, sa'i itu pasti sesudah tawaf. Cuman masalahnya dilakukannya setelah tawaf kudum atau tawaf ifadah. Yang afdal adalah setelah tawaf ifadah, bukan setelah tawaf kudum. Tapi boleh-boleh saja melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Artinya kalau dia belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka ketika habis tawaf ifadah dia harus sa'i berarti. Karena dia belum melakukan rukun sa'i. Kalau dia sudah melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka setelah tawaf ifadah selesai, dia sudah terhitung tahallul tsani berarti. Sudah melakukan 3 hal. Melempar jumrah, al-halqu awit taksir, dan tawaf ifadah. Dia sudah dikatakan tahallul tsani, dia sudah boleh melakukan hal-hal yang awalnya diharamkan saat ihram. Nah, setelah selesai dia melakukan semua rukun haji pada hari ke-10, dia menuju Mina. Ya, boleh langsung menuju Mina. Untuk mabit di Mina selama 3 hari atau 2 hari. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan mabit di Mina pada hari Tarwiyah. Untuk menginap di Mina persiapan untuk wukuf tanggal 9-nya. Itu hukumnya sunnah.
ya, bukan wajib. Nah, mabit di Mina yang di hari-hari tasyrik ini hukumnya wajib. Boleh dia melakukan mabit 2 hari. Ya, ini minimal wajib itu an yabita bimina lailatal yaum al-awwal wal yaumi ats-tsani min ayyami tasyrik bihaitsu yamdi mu'dhamal lail fiha. Wajib dia mabit di Mina minimal 2 hari. Ini namanya nafar awal. Namanya nafar awal. Ya, jadi setelah malam kedua, dia malam ke-12 nginap, kemudian siang harinya, hari ke-12 dia melempar jumroh. Jadi kita mabit di Mina itu malamnya kita mabit, paginya atau siangnya kita melempar jumroh yang 3. Ula, wusta, dan akobah tadi. Lah, kalau sudah tiba di hari ke-12, melempar jumroh di hari ke-12, habis itu mau langsung menuju Ka'bah, boleh. Namanya nafar awal. Ya, namanya nafar awal. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih." Tapi dengan syarat, dia menuju Makkah sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-12. Alias sebelum masuk malam ke-13. Kalau dia sudah masuk malam ke-13, terus dia mau nafar awal, nggak bisa. Ya, udah azan maghrib, dia baru mau meninggalkan Mina untuk nafar awal, nggak boleh. Karena sudah berada di Mina saat malam ke-13 itu sudah masuk, masih berada di Mina saat malam ke-13 sudah masuk, dia wajib untuk mabit di Mina sampai malam ke-13 selesai, dan nanti hari ke-13-nya dia melempar jumroh lagi yang 3. Hakata. Ya, tapi afdolnya bagaimana? Ya, afdolnya kita tetap melanjutkan mabit di Mina sampai selesai hari ke-13. Sampai selesai di malam ke-13. Paginya, siangnya kita menuju Jamarat, melempar 3 jumrah. Setelah itu baru nanti menuju Makkah, menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf wada. Ya, untuk melakukan tawaf wada. Nah, itu dia yang kelima. Nah, yang keenam, yang keempat, yang kelima tawaf wada. Di antara wajib haji lain adalah tawaf tawaf wada. Tapi ada yang mengatakan ini masuk wajib haji, ada yang mengatakan bukan. Ya, tawaf wada ini bukan termasuk kewajiban khusus bagi orang yang manasik. Ya, tawaf wada ini adalah kekhususan sendiri, tawaf yang tidak hanya khusus bagi orang manasik, tapi bagi siapa saja yang akan meninggalkan kota Makkah. Akan safar meninggalkan kota Makkah, baik safarnya safar tawil atau safar qasir. Ya, baik safarnya safar tawil maupun safar qasir. Tapi ada yang mengatakan itu safarnya safar tawil bagi yang ingin meninggalkan Makkah, safarnya tawil, atau dia ingin pulang ke negerinya meskipun negerinya itu atau kampungnya itu tidak mencapai masafatul qasar dari Makkah. Misalnya rumah dia dari Makkah hanya 75 kilo misalnya. Ya, berarti dia juga diwajibkan untuk tawaf wada. Yang keenam adalah al-ihtiraz minal muharramatil ihram. Menjaga diri dari melakukan larangan ihram yang nanti disebutkan di matan ada 10, ya. Ada 10 larangan ihram yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji ini berarti konsekuensinya tentu lebih ringan daripada rukun dan wajib haji, ya. Kalau tidak melakukan sunnah-sunnah rukun, konsekuensinya apa? Tidak menunaikan sunnah-sunnah haji. Konsekuensinya apa? Tidak ada pahala aja, Ustaz. Iya, tidak dapat pahala, ya. Kehilangan pahala besar, ya, di tanah haram tentunya. Nah, sunnah-sunnah haji ini cukup banyak, ya. Tapi di matan ada yang dimasukkan, dia itu harusnya wajib haji tapi dimasukkan oleh musannif Abu Suja sebagai sunnah.
Pertama ifrad. Nah, disunahkan kita mengambil tata cara ifrad. Ya, disunahkan kita mengambil tata cara haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Mendahulukan haji daripada umrah. Nah, haji itu kan ada 3 cara ya. Ifrad, tamattu' dan juga qiran. Kalau ifrad itu kita haji, kemudian tahallul, setelah tahallul baru kita melakukan ibadah umrah. Itu ifrad. Ya. Kalau tamattu kebalikannya. Kita umrah dulu, kemudian habis itu tahallul, setelah itu baru haji, baru ihram haji. Kalau qiran itu kita menggabungkan haji dan umrah dalam satu ibadah haji saja. Jadi kita meniatkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Maka nanti yang kita kerjakan hanyalah amalan-amalan haji saja. Fayaqtasir ala amalil haji. Hanya mencukupkan diri dengan ibadah amalan haji saja. Karena rukun-rukun umrah adalah rukun-rukun haji selain wukuf kan begitu. Ya, jadi dia ketika niat haji qiran, lalu dia kerjakan amalan-amalan haji saja sudah termasuk di situ dia mendapatkan pahala umroh sekaligus. Nah, pertanyaannya mana yang paling bagus kita ambil? Yang paling bagus adalah tata cara dengan ihram haji ifrad. Makanya dimasukkan dalam bab sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, tata cara manasik haji yang paling afdol adalah haji ifrad. Haji dulu, kemudian tahallul, dan setelah itu baru umrah. Nah, di sini tidak perlu dia bayar dam. Tidak perlu dia bayar dam. Tapi kalau dia melakukan haji dengan metode tamattu dan metode qiran, ada damnya. Wajib bayar dam. Ya. Cuman saya baca dalam kitab lain, ya, dulu kitabnya Zubdatul Fiqh Syafi'i, beliau memberikan keterangan ya, bahwasannya jadi masing-masing tata cara haji ini tergantung orangnya, bisa cocok dengan satu orang dan cocok dengan orang yang lain. Contohnya, ifrad itu lebih cocok bagi orang fakir. Nah, kalau orang fakir, afdolnya dia pakai ifrad. Kenapa? Li'annahu la yalzamuhu bidzalika dam. Karena dalam haji ifrad tidak perlu bayar dam. Ya, tidak perlu bayar dam. Sedangkan tamattu itu cocok bagi orang yang sudah masuk kota Makkah sebelum hari Arafah. Bisa manintowil. Ya, bisa manintowil artinya dia misal orang Indonesia tanggal 1 Zulhijjah dia sudah berada di Makkah. 1 Zulhijjah sudah tiba di Makkah. Masih ada waktu 7 hari sampai hari Tarwiyah. Nah, daripada nggak ngapa-ngapain, mending dia ihram umrah dulu. Nah, ihram umrah, kemudian habis itu dia tahallul, kemudian nanti pas tanggal 8, nah dia niat ihram haji. Ya, itu daripada dia tidak tahallul, maka dia harus ihram selama 8 hari kan gitu. Lebih baik dia umrah dulu, kemudian dia tahallul. Dia pakai lagi baju biasa, tahallul, kemudian nanti tiba di tanggal 8 hari Tarwiyah, dia mulai lagi ihram haji. Kenapa namanya tamattu? Karena dia melakukan istimta, ya, bernikmat-nikmat antara dua manasik. Ya, antara dua itu di antara umroh dan haji. Sedangkan haji kiron itu cocok buat orang yang lemah, fisiknya lemah. Dia pengen haji plus umroh sekaligus dalam satu waktu. Nah, karena fisiknya lemah, kalau dia haji dulu nanti umroh itu dia nggak kuat. Maka saat itu dia cocok memakai cara qiran. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, nanti dia bisa dapat dua ibadah sekaligus, haji plus umroh dengan niat qiran. Tetapi haji qiran dan haji tamattu itu ada damnya. Ya, ada damnya. Beda dengan haji ifrad itu tidak ada damnya, dan inilah haji
tata cara haji, manasik haji yang paling afdol menurut mazhab Syafi'i. Bi an yuhrima awalan bil haji min miqatihi wa yafrugha minhu. Thumma yakhruju min Makkah ila adnal hil. Nah, lihat. Karena tadi dia sudah haji, selesai ibadah hajinya, kan dia sedang di Makkah tuh. Sedang berada di Makkah. Nah, mau umrah. Bagaimana caranya? Ya, tadi kita sebut dalam miqat makani bagi orang umrah. Bagi orang Makkah, kalau mau umrah, maka dia keluar ke tanah halal. Nah, maka dia keluar ila adnal hil, ke tanah halal. Meskipun cuma satu langkah keluar ke tanah halal. Ya, afdolnya ketiga tadi, ke Ji'ranah atau Tan'im atau Hudaybiyah. Maka dia ihram bil umrah. Fa yuhrimu bil umrah wa ya'ti bi amaliha walau akasa lam yakun mufridan. Nah, kalau dibalik, umrah dulu baru haji. Ya, maka bukan ifrad namanya. Tapi apa? Kalau dibalik tadi apa? Walau akasa. Ya, Atau tamattu berarti jadi. Bukan ifrad lagi. Yang kedua, disunahkan membaca talbiyah. Memperbanyak membaca talbiyah selama ihram. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha. Bagi laki-laki, mengkeraskan suaranya. Bagi perempuan, sirkan. Jika ada ajnabi, maka disirkan. Tapi jika tidak ada ajnabi, maka juga boleh dikeraskan. Lafaznya kita sudah tahu bersama-sama, maklum ya, masyhur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa idza faragha minat talbiyah, disunahkan setelah selesai talbiyah membaca sholawat. Sallallahu wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alallaha ta'ala al-jannata wa ridwanahu wasta'adza bihi minan nar. Disunahkan setelah talbiyah itu membaca sholawat, dan sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Lalu meminta surga dan ridhonya Allah, lalu meminta dijauhkan dari api neraka. Nah, yang ketiga, ya, jadi membaca talbiyah ini disunahkan saat kondisi ihram, kecuali di beberapa keadaan. Ya, yang mana ibadah itu ada zikir khususnya, seperti melempar jumrah. Melempar jumrah kita zikirnya apa? Setiap melempar, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya, itu ada zikir khususnya. Ya, atau juga ketika tawaf dan ketika sa'i. Itu ada zikir khususnya, bacaan-bacaan tertentu. Ya, jadi saat itu kita tidak melakukan talbiyah. Tapi selain itu, ya selama dia ihram maka disunahkan membaca talbiyah. Bahkan ketika berubahnya kondisi dari siang ke malam, kita lagi naik atau turun, itu sangat dianjurkan untuk membaca talbiyah. Ats-tsalitsu tawaful qudum wa yakhtassu bihajjin dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah wal mu'tamiru idza tafa lil umrah ajza'ahu an tawafil qudum. Tawaf qudum ini dikatakan sama beliau khusus bagi orang yang haji. Ya tidak. Bahkan dia mustahab bagi siapapun yang masuk kota Makkah, baik mau ihram maupun tidak ihram. Ada orang ke Makkah mau bertemu sanak saudaranya, atau mau bisnis, atau mau jalan-jalan doang, ya maka ketika tiba di Makkah, ketika tiba di Ka'bah, ya dia dianjurkan untuk tawaf kudum. Ya, dianjurkan untuk tawaf kudum, tidak hanya khusus bagi orang yang ihram, bagi orang yang haji. Ya. Nah, tawaf kudum ini kalau bagi haji itu hanya khusus bagi orang yang melakukan haji ifrad. Ya, tawaf kudum itu hanya untuk haji ifrad dan qiran saja. Haji ifrad dan qiran. Sedangkan tamattu tidak ada tawaf kudum. Kenapa? Karena orang tawaf kudum itu kan karena kan orang tamattu dia akan umroh dulu. Nah, bagi yang niat ihram umroh, tidak ada baginya tawaf kudum. Langsung saat itu tawaf umroh namanya. Tawaf rukun dalam umroh. Ya, wal mu'tamir idza tafa lil umrah ajza'ahu an tawafil qudum.
Ya. Jadi maksud kurang tepat dikatakan ajza'ahu an tawafil qudum. Jadi orang yang umrah itu tidak ada tawaf kudum bagi dia. La yujad tawaful kudum aslan lil mu'tamir. Ya, karena orang umrah itu akan tawaf umrah namanya. Ya, akan melakukan tawaf umrah. Karena tawaf apa Makkah itu Ka'bah itu kan tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Ya, beda dengan masjid yang lain. Yang keempat, mabit di Muzdalifah wa adduhu minas sunan wa huwa ma yaqtadihi kalamur Rafi'i lakinnal ladzi fi ziyadatir rawdah wa syarhil muhadzab annal mabit di Muzdalifah wajib. Ini sudah kita bahas tadi ya. Mabit di Muzdalifah dimasukkan oleh musannif itu termasuk sunnah. Dan ini berpegang dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Sedangkan yang mu'tamad ya adalah dia termasuk wajib-wajib haji. Bagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Wal khamisu raq'atat tawaf ba'dal faraghi minhu wa yusallihima khalfa maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam wa yusirra bil qira'ati fihima naharan wa yajharu biha lailan wa yusirru bil qira'ah wa yajharu biha lailan wa idza lam yusallihima khalfal maqam fa fil hijr wa illa fa fil masjid wa illa fa fi ayyi mawdi'in sya'a minal haram wa ghairihi. Setelah tawaf ya. Setelah tawaf kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Berarti dia masuk sholat sunnah zatu waqtin atau zatu sabab. Sholat sunnah tawaf. Sebab saja. Jatuh syabab. Zatu sabab. Mutaqaddim, muqarin, atau mutaakhir. Terakhir. Sebab Tawab. mutaqaddim, muqarin, atau muakhir. Muakhir. Mutaqaddim dong. Ya enggak, Pak? Oh, iya, sababnya yang mutaqaddim. Ah, iya. Sebabnya mutaqaddim. Tawaf dulu baru sholat. Kemudian dikatakan di sini, di mana kita sholat? Nah, yang afdolnya adalah khalfa maqami Ibrahim. Itu yang pertama. Beliau menyebutkan level-levelnya di sini. Pertama, di belakang makam Ibrahim. Lalu sholatnya dengan sir kalau itu siang dan menjaharkan kalau itu malam. Lalu kalau nggak bisa sholat di makam Ibrahim, ya di mana? Di Hijr Ismail. Ya, tahu Hijr Ismail ya? Tahu Hijr Ismail kan? Mana Hijr Ismail itu? Iya, yang pagar apa namanya? Tembok setengah badan itu. Ya, yang kayak hilal itu ya, Pak ya? Yang Iya, bentuknya tembok kayak setengah setengah badan. bulan hilal itu. Nah, itu kan kenapa dibikin begitu? Karena jadi Ka'bah itu ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Nah, rukun Yamani itu sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Tapi yang rukun Syami itu tidak. Kenapa? Karena dulu Ka'bah sempat rusak dan orang Quraisy itu berazam tidak membangun Ka'bah kecuali dengan rezeki yang halal. Nah, ketika mereka membangun, rezeki mereka habis yang halal tadi, padahal masih kurang itu. Masih kurang bangunannya Ka'bah itu. Sehingga mereka memendekkan Ka'bah, agak dimajukan karena nafkah halal mereka sudah habis. Lalu mereka kasih tanda Hijr Ismail untuk menunjukkan bahwasanya itu termasuk bagian dari Ka'bah. Makanya kalau orang tawaf di dalam Hijr Ismail itu tidak sah karena dia tawaf di dalam Ka'bah. Padahal tawaf itu harusnya di sekitar Ka'bah bukan di dalam Ka'bah. Lah kalau nggak bisa sholat di makam Ibrahim ya di belakang Hijr Ismail atau di Hijr Ismailnya sholat. Ya. Kalau nggak bisa juga fafil masjid ya di seluruh Masjidil Haram seluas apapun itu. Dan kalau nggak bisa juga maka bisa di tanah haram atau di selainnya ya di tanah haram atau di selainnya. Yang keenam mabit di Mina hadza ma sahahahu Ar-Rafi'i lakin sahahan Nawawi fi ziyadatir Rawdah al-Wujub. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Mabit di Mina yang wajib adalah pada malam-malam tasyrik, sedangkan pada malam ke-9 itu adalah disunnahkan. Maksudnya wajib ya, bukan sunnah, yang mu'tamad. Tawaf wada' inda iradatil khuruji min Makkah li safar. Hajan kana aula tawilan kana safaru au qasiran. Tawaf wada itu tawaf yang khusus, bukan khusus untuk orang manasik, tapi bagi siapapun yang akan meninggalkan Makkah. Ya,
untuk safar meninggalkan Makkah, baik safarnya itu tawil maupun qasir. Jadi saya sampaikan juga bahwasanya safarnya yang tawil sudah masuk masa fatul qasar, atau kalau dia mau pulang ke negerinya, ke kampungnya atau ke rumahnya, dan rumahnya itu jaraknya dari Makkah tidak sampai masa fatul qasar, maka juga wajib bagi dia untuk melakukan tawaf wada. Ini dikecualikan bagi perempuan haid. Ya, kalau perempuan haid ya maka tidak wajib bagi dia untuk tawaf wada. Kenapa? Ya karena tawaf wada kan, tawaf itu syaratnya diantaranya adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebagaimana sholat. Ya, kalau wanita haid ya tidak bisa melakukan tawaf wada, gugur baginya kewajiban tawaf wada, dan apa namanya, tidak ada fidyah baginya dan tidak ada dosa baginya. Wa ma dzakarahu al-musannif min sunniyatihi qaulun marjuh lakinnal azhar wujubuhu. Nah, ya, sudah dibahas tadi. Zada fi ba'di nusakhil matni asya'a ukhra asya'a ukhar wa hiya al-ghuslu wal-ramlu wal-ittiba'u fi at-tawafi was-sa'i wal-istilamu wat-taqbilu wal-wuqufu 'ala al-mash'aril haram والخطب والأذكار والإسراع في موضع الإسراع والمشي في موضع المشي. Ini dia sunnah-sunnah yang lain. Ya, kalau dalam kitab Al-Imta itu dibahas di pembahasan rukun-rukun haji. Ya, jadi di rukun-rukun haji itu dibahas dalam kitab Al-Imta itu syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Ya, mandi. Mandi ini banyak sudah kita bahas di pembahasan kitab Thaharah. Ya, ada 15 dan sekitar 5 itu adalah mandi-mandi untuk ibadah haji. Mandi untuk wukuf, mandi untuk melempar jumrah, ya, mandi untuk wukuf di Arafah itu ada mandinya, kemudian mandi untuk melempar jumrah. Oke. Lalu ar-raml. Ya, apa ar-raml itu? Berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil ketika tawaf, ya, berlari-lari kecil ketika tawaf. Al-isra fil mashi. Wal ittiba'u fit tawafi was sa'i. Ittiba itu yang memakai kain ihram itu ya terlihat apa? Apa ittiba itu di bawah? In yudkhila rida'ahu tahta yadihil yumna thumma yulqiyahu ala atiqihil aisar. Jadi ketika ihram nampak pundak kanan kita itu dengan pakaian ihram itu saat tawaf dan saat sa'i. Wal istilam, ya, istilam mencium apa namanya, hajar aswad. Istilam itu menyentuh, afwan, ya, menyentuh rukun yamani wa du'a indahu. Ini ketika tawaf, menyentuh rukun yamani dan berdoa ketika berada di posisi rukun yamani, dan tidak disunahkan untuk mencium. Wat takbil, nah, mencium hajar aswad, ya, jika mampu. Jika tidak, cukup tangannya diginikan saja, ya, tangannya dihadapkan ke arah hajar aswad, ya, dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Khutab, berkhutbah, yaitu khutbah di wukuf di Arafah. Di antara sunnah wukuf di Arafah adalah an yakhtubal imam au naibuhu, ya, khutbah saat wukuf di Arafah. Wal azkar, memperbanyak zikir. Wal isra' fi maudhi'il isra', wal masyu fi maudhi'il masyi. Nah, ini ketika sa'i. Kalau sa'i itu nanti kan kita lihat, ya, yang sudah pernah ke Makkah itu kan nanti ada lampu hijaunya itu. Ada lampu hijau. Ketika tiba lampu hijau kita lari-lari. Setelah itu baru kita jalan lagi seperti biasa. Nah, ya, itu dia sunnah-sunnahnya. Di dalam kitab Al-Imta itu banyak disebutkan di pembahasan rukun-rukun haji. Sebutkan rukunnya, syaratnya apa, dan sunnah-sunnah di setiap rukun tersebut. Ya, ada banyak di situ. Wa yatajarradu ar-rajulu hatman kama fi syarh al-muhadzab 'inda al-ihram 'anil makhit min ath-thiyab wa 'an mansujiha wa ma'qudiha wa 'an ghairi ath-thiyabi min khuffin wa na'lin wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini jadidaini wa illa fanadhifain. Nah, kemudian berikut disebutkan kaifiyatul ihram. Bagaimana ihram bagi orang yang mau manasik haji, orang mau haji atau umrah. Wajib menanggalkan pakaian yang berjahit.
Yatajarradu rajulu hatman ay wujuban, ketika ihram dari al-makhit, pakaian yang berjahit, ya. Kalau kata pensyarah, dan juga dikatakan Syekh Labib, afdolnya bukan makhit tapi muhit, untuk mencakup semua pakaian yang menyeliputi tubuh, istilahnya gitu. Seperti baju besi, ya, tameng, baju besi itu juga tidak sah dipakai ketika ihram meskipun dia tidak makhit, ya, meskipun dia tidak makhit. Wa an mansujiha, ya, begitu pula yang ditenun. Wa ma'qudiha, yang marbut, yang diikat. Dan wa an ghairi thiyab min khufin, tidak boleh orang ihram memakai khuf karena kakinya akan tertutup. Ya, orang ihram itu kakinya harus terbuka, dan memakai na'al. Na'al di sini maksudnya bukan sendal yang seperti swallow atau sendal gunung itu, ya, bukan, ya. Tapi na'al di sini maksudnya adalah babuj, yaitu yang mana sendal itu akan menutupi jari-jari kaki. Maka itu juga tidak diperkenankan dipakai saat melakukan ihram. Jadi sendal yang dipakai itu sendal yang tidak menutupi jari-jari kaki dan juga tidak menutupi mata kaki, seperti sendal biasa. Ya, tapi kalau sandalnya itu menutupi jari-jari kaki, nah ini tidak boleh digunakan saat ihram. Wa yalbasu izaran waridaan abyadaini. Wajib dia memakai izar dan rida. Izar itu untuk bagian bawah, rida untuk bagian atas. Ya, kita sudah tahu lah baju ihram, ya. Disunahkan putih. Abyadaini disunahkan berwarna putih dan baru. Berarti kalau pakai kain ihram yang berwarna, asalkan tadi termasuk kain ihram, apakah diperbolehkan? Makruh. Ya, makruh. Dan nanti aneh sendiri, ya, orang di Mekah mau pakai putih-putih, dia pakai ihram, pakai kain ihram warna eh, kuning misalnya, atau warna merah gitu, ya. Ya, tapi ini bagi laki-laki. Bagi perempuan, ya, yang penting menutup aurat selama tidak, tapi wajib membuka wajah dan tangannya, telapak tangannya. Tidak boleh memakai penutup wajah dan tidak boleh memakai sarung tangan. Harus terbuka. Tapi bajunya terserah, yang penting menutup aurat selama dua tadi tidak ditutup. Wa illa fanadhifaini. Ya, kalau tidak punya yang baru, ya, yang bersih. Ya, yang bersih, disunahkan yang bersih. Nah, begitu saja pagi hari ini kita bahas, sudah selesai membahas wajib haji dan sunah-sunah haji. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan saat manasik haji atau umrah. Allahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tafadhol. Tanya Ustaz. Monggo Mas Agung. Eh, Tentang mikot ini, itu berarti ta'abudi Ustaz ya? Atau tauqifi gitu ya? Untuk Ya. makan-makannya itu Ustaz. Ya, Mm-mm. termasuk kan ada perdebatan tentang, bukan perdebatan sih, ya ada beberapa penjelasan itu yang ketika Irak takluk di zaman Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab yang menentukan Zatu Irkin sebagai mikotnya orang-orang wilayah Masyrik itu, ada yang kemudian memahami berarti itu ada istihad suka seperti itu. Itu gimana Ustaz? Terutama yang ada yang sepakat dan tidak sepakat tentang mulai ihram di King Abdul Aziz Ustaz ya, kalau tidak salah. Ah, Nah itu gimana Ustaz itu? oh, di Jeddah, ya. Iya, Ya, itu yang saya baca itu, kalau dia misalnya di laut, nah, itu, ya, di laut itu, dia bisa ihram dari situ, asalkan kalau ditarik garis lurus itu sesuai tempat ihram yang dia berasal dari arah mana, begitu. Jadi ada juga yang mengatakan tadi apa? Dari Jeddah, dari King Abdul Aziz, jika dia tidak bisa ihram dari tempat yang semestinya,
karena ada bahaya atau apa, bisa dia dari situ. Walau alam, saya kurang paham kalau dari Jeddah itu. Itu Menteri Agama yang membolehkan ya. Itu kenapa bisa kok boleh langsung dari King Abdul Aziz gitu. Kalau yang terkait Umar tadi saya tidak tahu. Kurang paham. Allahu a'lam. Ustaz, Baik, yang silakan Pak Abdurrahman. terkait dengan tawaf ifadah bagi wanita haid, kalau emang benar-benar selama haji itu gimana Ustaz? Berarti hajinya ngulang. Ya, karena dia belum tawaf ifadah kan? Iya. Kalau dia mau menunggu menunggu sampai haidnya selesai, monggo. Hmm. Jangan karena tawaf ifadah itu tidak ada waktu berakhirnya. Selama dia belum tawaf ifadah, tawaf ifadah. Oh Ya, iya. selama dia belum tawaf ifadah, tawaf ifadah. Kalau dia mau menunggu nih, selesai haid, baru dia tawaf ifadah boleh. Tapi kalau dia rombongan, nanti ditinggal rombongan gimana? Iya. Iya. Maka dia ya sudah dia apa namanya eh, eh, melakukan ibadah manasik kecuali tawaf. Kan itu yang kata Nabi ketika Aisyah mau tawaf wada sama Nabi ya, tapi tahu-tahu beliau haid kan, maka kata Nabi lakukan saja semua amalan haji kecuali tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu syaratnya kayak sholat, satrul aurah dan suci dari haid dan nifas, suci dari hadas juga. Begitu. Iya, Allah. kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Sat. Monggo Mas Ilham. Kalau misalkan Ahwat itu minum obat penunda haid selama haji dan umrah gimana, Sat? Apa minum apa obat anti haid ya? Penunda haid ya? Si wanita minum obat itu. Iya, biar Hmm. maksudnya bisa melakukan Biar rukun bisa haji full haji. ya. Iya, Iya. Itu silakan ditanya ke dokter. Itu urusannya sama medis. Kalau medis membolehkan, mengizinkan, dokter mengizinkan, maka boleh. Tidak masalah. Hukum asalnya boleh. Ya, seperti wanita kalau mau Ramadan, dia pengen Ramadan full, nggak mau dia terganggu haid, nggak mau dia puasanya bolong-bolong gara-gara haid. Maka dia minum apa? Minum obat pil anti haid. Apakah boleh? Ya, jika ketika dikonsultasikan ke dokter aman, boleh, tidak masalah. Supaya dia bisa mengerjakan puasa full 30 hari di bulan Ramadan. Tapi ulama mengatakan ya kalau afdolnya sih jangan. Ya, biarkanlah sunnatullah tadi oh, berjalan kepadamu sebagaimana biasa. Begitu. Tapi kan ada sebagian orang yang apa kalau puasa itu lebih enak bareng-bareng Ramadan ya. Kalau mengkodok itu berat gitu. Ya. Dia pengen minum anti haid boleh-boleh saja. Selama setelah dikonsultasikan ke dokter aman, nggak masalah. Begitu pula kalau mau haji, dia pengen hajinya full, tidak terganggu haid, sudah bayar mahal-mahal, nunggu bertahun-tahun, ya nggak Pak? Takutnya nanti malah di sana malah haid, ya. berarti intinya ke medis dulu saja. Apa? Konsultasi ke dokter dulu berarti, Sat. Nah, ya karena kan itu terkait dengan medis. Ya, silakan dia konsultasi ke dokter, jika aman, kata dokter, ya nggak apa-apa, silakan pakai. Tapi kalau justru tidak aman, membahayakan dirinya, ya jangan. Ya, karena ad-dararu yuzan. Jangan membahayakan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya syukron, Sat. Afwan. Ada lagi? Terakhir? Oh, yang tadi itu Ustaz, yang apa? Yang kalimat hadis dalam ayat Al-Bukhari itu kan Apa? apa namanya? Tentang itu, apakah kemudian ada yang berpendapat bisa diistihadkan? Itu ada beberapa hadis yang apa namanya yang menjadi landasan untuk menjadi penguatan itu kan eh, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajj wal umrah faman kana dunahunna famuhalluhu min ahlihi gitu Ustaz. Apa Jadi ini? Bahasa apa ini?
Itu untuk yang apa? Argumen yang memperbolehkan yang apa bagi penduduk yang dia memang tidak melewati wilayah mikot dari tempat-tempat yang Oh, telah ditetapkan Nabi, maka dengan hadis itu apa waliman ata'alaihinna min ghairi ahlihina itu Ustaz, sehingga hmm. bisa di tempat yang mungkin segaris lurus itu ya kalau tidak salah Ya, itu. betul. Nah, itu. Saya nggak paham Artinya itu gimana maksudnya garis lurus itu gimana? Itu yang saya nggak paham. oh, kalau mana itu? Yang jelas Pak, ada memang ada perbedaan pendapat ketika bicara Iya, kalau zaman Nabi kan bicara darat ya, ini bicara Ya, udara. betul. iya Airnya kan itu. imajiner, garis lurus Ah, Iya. imajiner yang dipakai. iya. Jadi Berarti kalau memang kayak sedang di kayak yang atas pesawat, kalau nah itu berarti kan kalau di imajiner bawahnya ya lam-lam, berarti atasnya. dari situ ya, gitu kan? Kira-kira itu yang Iya. di pendapat NU, tapi Kementerian Agama enggak karena akan merepotkan dan sebagainya. Termasuk Ahmad Zaksuk juga berpendapat ya di Jeddah aja gitu. Jadi memang ada dua pendapat sih. Enggak, tadi kenapa saya diskusi di sini? Kenapa kok boleh dari King Abdul Aziz itu di Jeddah itu kenapa alasannya tadi? Ya tadi kan dari zaman Nabi itu nggak ada cerita bahwa kita itu kan darat. Zaman Nabi kan Ah, ah, fikihnya fikih darat. Kemudian oke. kalaupun garis garis lurus itu ya garis lurus darat. Nah sekarang Mm-mm. dengan adanya pesawat, artinya butuh istihad baru kan. Apakah Betul. bisa ditarik garis imajiner dari atas dari bawah ke atas gitu pesawat? Jadi Ah, kalau kalau itu kan namanya garis imajiner yang tadi kan yang hadis tadi gitu. Itu betul. aja sih. Mm-mm. Jadi Dan kalau dan mau tarik garis lurus ke pesawat boleh, berarti di pesawat kita ihramnya gitu ya, karena sudah iya melewati cuma di bawah sudah ya iya lam-lam nih misalnya nih, gitu ya. Iya, itu yang sebagian orang juga memang ada yang di atas. Cuma kebayang Pak bagi seorang pilot ngasih taunya berapa berapa menit yang akan datang. Misalnya Ada kecepatan masyakoh tinggi di nih situ kan, ya. ya kan 5 menit lagi akan itu. Nah, apakah bisa serentak 300 orang berganti pakaian, berbagi Iya, pakaian akan tepat waktu juga gitu kan? betul. Karena Dan di kita karena di pesawat pesawat juga repot kecepatan ya, tinggi kan. repot ya di Iya, pesawat ya, ganti iya ihram. pesawat kecepatan tinggi, ganti pakaian semua, baju Iya. ihram semua kan gitu. Di kursi masing-masing emang agak repot kan. Ayo. Jadi nunggu sampai dijedah dulu aja begitu ya. Nah, akhirnya ulama termasuk Kementerian Agama, Ahmad Zaksuk dan sebagainya ketika saat mendarat itulah dianggap dianggap apa namanya? Dianggap dari situ startnya dari Jeddah itu. Oh ya, berarti ini pakai kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir berarti ya. Ya nggak, Pak? Sepertinya saya ada nanti nanti saya share lah ininya ya argumen-argumennya ya Pak. Nah, ya, boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama ini Ustaz apa hadis itu yang fanduru hatwaha min torikikum fahadalahun lahum data airkin itu yang menjadi landasan lain kalau tidak salah penduduk Irak yang baru saja takluk di masa Umar bin Khattab. Hmm. Kemudian beliau seperti itu, fanduru hatwaha gitu. Lihatlah arah yang setentang dengan Korul Manazil pada jalan yang kamu lalui, lalu Umar menentukan Zatu Arikin seperti itu. Ayo. Iya. Nah, terima kasih tambahan faedahnya. Jazakallah khair. Kalau saya pengalaman saya pribadi ya dari Zulfulaifah, dari Bir Ali saja. Hmm. Belum pernah ke yang lain. Allahu alam. Begitu. Baik, kita cukupkan pada pagi hari ini sudah jam 6:10 ya. Insya Allah kita teruskan pekan depan pembahasan yang Muharramatul Ihram. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Matur nuwun. Iyakum barakallahu fikum.